Perkenalkan, nama saya M. Tefri Bertarigan. Saya dari jurusan SIA Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 agama, yaitu yang pertama adalah agama Kristen, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang agama saya sendiri adalah agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakinkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi semua umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Agama hingga ke India dan bahkan sampai ke Indonesia, yang saat itu masih disebut sebagai India oleh bangsa Barat. Penyebaran agama Kristen di dunia ini sangat erat kaitannya dengan diaspora yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Hal ini dikarenakan pemeluk agama Kristen awalnya merupakan pengikut Yahudi atau proselit biblika yang umumnya disebut Kristen Yahudi. Agama Kristen memiliki kitab suci yang disebut Alkitab, yang terdiri dari 66 bagian yang terbagi menjadi 2 bagian, yang yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 Alkitab yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti Kitab Taurat, Kitab Sejarah, Kitab Puisi, Kitab Nabi-Nabi Besar, Kitab Nabi-Nabi Kecil. Sementara Perjanjian Baru terdiri dari 27 Alkitab yang dibagi menjadi beberapa bagian, seperti Kitab Injil, Kitab Sejarah, Surat Rasuli, dan Kitab Wahyu. Saya akan menanya tentang agama Katolik, yaitu tentang agama Katolik berfokus pada konsep dasar dan praktik agama Katolik. Apa menurutmu? Menurut saya, agama Katolik adalah agama Kristen yang terpusat di Vatikan, Roma. Agama ini berkembang dari ajaran Yesus Kristus pada abad keempat sebelum Masehi dan menyebar ke seluruh dunia. Agama Katolik memiliki keyakinan bahwa Petrus adalah kepala gereja dan Alkitab sebagai sumber agama. Terus mana dalam agama tersebut itu? Umat Katolik melakukan ibadah dengan berdoa dan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Agama Katolik juga menekankan pentingnya mengenal, mengasihi, dan melayani Allah serta mengajar kita melalui gereja Katolik. Dan di mana ritual dalam agama Katolik tersebut itu? Ritual Katolik seperti berdoa, mempersembahkan diri, dan menghadiri misa adalah sebagian dari ungkapan cinta kita kepada Allah dan ikhtiar. Agama Katolik memiliki keyakinan bahwa Petrus sebagai kepala gereja dan Alkitab sebagai sumber hukum agama. Umat Katolik juga memiliki keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Allah. Dalam agama politik, agama Katolik itu menekankan seperti apa? Agama Katolik menekankan pentingnya mengenal, mengasihi, dan melayani Allah, serta mengajar kita melalui gereja Katolik. Agama Katolik juga menekankan pentingnya menghadiri misa dan berdoa untuk memperdalam relasi kita dengan Allah. Apa saja ritual-ritual khusus dalam agama Katolik tersebut? Agama Katolik memiliki ritual-ritual khusus seperti sakramen, baptisan, penjamuan kudus, dan berdoa yang dilakukan oleh umat Katolik untuk mengakumulasikan iman dan memperdalam relasi mereka pada Allah. Apa saja simbol-simbol dalam agama Katolik? Simbol-simbol dalam agama Katolik memiliki beragam, seperti salib, rosario, dan patung Yesus, dan juga Bunda Maria yang digunakan dalam ritual keagamaan. Apakah agama Katolik memiliki keyakinan? Oke, di sini saya akan menanyakan tentang keyakinan dan ajaran tentang agama ini. Pendapat Anda? Keyakinan terhadap macam ini apa? Hawaii. Umat Hindu sangat yakin dengan adanya Tuhan dan menyembah sujud dan ajaran-ajaran suci. Keyakinan terhadap Atman atau Atman Tawa, umat Hindu meyakini bahwa keberadaan jiwa Atman membuat manusia bisa hidup dan memiliki sifat dasar dan sempurna. Keyakinan terhadap kamar pala atau kamar pala tatwa, umat Hindu meyakini bahwa setiap perbuatan memiliki hasil yang didapat dan
bahwa perbuatan yang dilakukan akan mempengaruhi masa kehidupan di masa depan. Keyakinan terhadap perubahan Tatwa dari umat Hindu meyakini bahwa setiap makhluk hidup memiliki kehidupan yang berulang dan bahwa kehidupan ini akan terus berlangsung hingga sampai mencapai moksha. Keyakinan terhadap moksha atau moksha Tatwa, umat Hindu meyakini bahwa tujuan akhir kehidupan adalah mencapai kebebasan dari samsara dan mencapai kesadaran tentang sifat sejati. Gimana? Sini akan menanyakan seputar soal agama Islam. Yang pertama, apakah Islam selalu berfokus pada sholat? Nah, dalam Islam tidak hanya fokus kepada sholat, namun dalam Islam itu kita berfokus kepada puasa, kemudian kita berfokus juga kepada zakat, terus melakukan kebaikan, kemudian dalam Islam juga berfokus kepada selalu berbuat baik kepada semua orang. Dan selanjutnya pertanyaannya, apakah kegiatan setelah melakukan sholat dalam agama Islam? Dalam agama Islam itu setelah sholat kita disuruh zikir, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad dan juga salawatul Quran, dan dianjurkan juga membaca Quran agar lebih maksimal mendapatkan pahalanya. Dan selanjutnya, apakah yang disampaikan Nabi Muhammad pada umatnya dalam agama Islam? Yang disampaikan kepada umatnya yaitu selalu melaksanakan sholat, selalu berbuat kebaikan, selalu berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan kemudian selalu bersalawat agar di yaumil akhir kelak kita bisa berjumpa dengannya. Selanjutnya, pada saat bulan Ramadan kita hanya menahan lapar saja atau gimana dalam agama tersebut? Pada saat bulan Ramadan kita tidak hanya menahan lapar, namun kita juga menahan hawa nafsu, menahan tatapan. Action. Di sini menahan tatapan dalam artian hal kita tidak boleh sembarangan melihat yang bukan seharusnya dilihat. Dalam artian hal kita tidak boleh melihat aib orang lain, tidak boleh melihat kejahatan-kejahatan yang berada di luar sana. Dan selanjutnya, apakah dalam agama Islam selalu diajarkan tentang kebaikan? Dalam agama Islam tentu saja selalu diajarkan kebaikan, karena secara turun-temurun dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu sudah diajarkan tentang kebaikan, mulai dari kita sejak kecil hingga nanti jadi kita orang tua, dan begitu pula begitu kita udah jadi orang tua kita akan terus mengajarkan kebaikan kepada anak kita dan kepada cucu atau cucu kita kelak. Terima kasih. Di sini saya akan menanyakan tentang agama Buddha. Menurut kamu apa tentang agama Buddha itu? Menurut saya agama Buddha itu ajaran agama Buddha yang menekankan tentang yaitu bagaimana umat Buddha memandang Sang Buddha Gautama sebagai pendiri agama Buddha dan asas rohani yang dapat dicapai melalui pengalaman spiritualnya. Lalu tujuan akhir hidup manusia dalam agama Buddha adalah mencapai kebuddhaan atau mencapai kebuddhaannya atau Anuttara Samyang Bodhi atau pencerahan sejati, di mana batin manusia tidak perlu lagi mengalami proses penimba lahir, yaitu manusia tidak memerlukan bantuan atau pertolongan pihak lain, yaitu termasuk dewa-dewi. Nah, ajaran agama Buddha juga menekankan pentingnya mengajarkan dharma, yang berarti mengajarkan jalan yang benar untuk mencapai kebuddhaan. Dharma ini diperoleh melalui pengalaman spiritual dan tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan akalnya. Dan menurutmu bagaimana sumber ajaran tentang agama Buddha itu? Sumber ajarannya yaitu Buddha adalah kitab Tripitaka yang terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Sutra Pitaka, berisi khotbah-khotbah yang pernah dilakukan Sang Buddha dengan para siswa dan pengikutnya, yang memuat ajaran-ajaran tentang cara hidup yang berguna bagi para biku atau biksu dan pengikut lainnya. Dalam agama Buddha, ajaran-ajaran tersebut dipilih menjadi 3 kelompok besar, yaitu dikenal dengan Pitaka atau keranjang, yaitu Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sutra Pitaka tersendiri berisi dalam Dharma atau dalam bahasa Pali Dhamma atau ajaran Buddha kepada muridnya.